Selamat datang di Cakrif YouTube channel. Hari ini, kita akan menjelajahi 7 negara terkecil di dunia. Meskipun kecil, negara-negara ini memiliki sejarah dan keunikan yang luar biasa. Mari kita mulai petualangan kita. Kepulauan Marshall. Kita mulai dari nomor 7, Kepulauan Marshall. Dengan luas 181 km persegi, negara ini terdiri dari 29 atol dan 5 pulau utama yang tersebar di Samudra Pasifik. Kepulauan Marshall terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang memukau, menjadikannya surga bagi para penyelam dan pecinta alam laut. Terumbu karang yang berwarna-warni dan kehidupan laut yang beragam membuatnya menjadi salah satu destinasi menyelam terbaik di dunia. Namun, keindahan alam bukan satu-satunya yang membuat Kepulauan Marshall istimewa. Budaya lokal yang kaya dan tradisi yang masih terjaga dengan baik menambah daya tarik negara ini. Penduduk Kepulauan Marshall dikenal dengan keramahannya dan keterampilan mereka dalam membuat perahu tradisional yang disebut wa. Perahu ini digunakan untuk berlayar antar pulau dan merupakan bagian penting dari warisan budaya mereka. Sayangnya, Kepulauan Marshall juga menghadapi tantangan besar dari perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global mengancam keberadaan pulau-pulau ini. Banyak wilayah yang sudah mulai mengalami erosi pantai dan intrusi air laut ke sumber air tawar. Pemerintah dan masyarakat setempat bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi, namun ancaman tersebut tetap nyata dan mendesak. Selain itu, Kepulauan Marshall juga memiliki sejarah yang kompleks terkait dengan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1940-an dan 1950-an. Dampak dari uji coba ini masih dirasakan hingga hari ini, baik dari segi kesehatan maupun lingkungan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat dan ketahanan masyarakat Kepulauan Marshall tetap kuat. Mereka terus berjuang untuk melestarikan budaya dan lingkungan mereka, sambil mencari solusi untuk masa depan yang lebih baik. Liechtenstein. Nomor 6 adalah Liechtenstein, sebuah negara kecil dengan luas 160 km persegi. Terletak di antara Swiss dan Austria, Liechtenstein dikelilingi oleh keindahan pegunungan Alpen yang menakjubkan. Negara ini menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, mulai dari lembah hijau yang subur hingga puncak gunung yang tertutup salju. Liechtenstein dikenal dengan stabilitas ekonominya yang kuat. Meskipun kecil, negara ini memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Ekonominya didukung oleh sektor jasa keuangan, industri manufaktur, dan pariwisata. Banyak perusahaan internasional yang memilih untuk mendirikan kantor pusat mereka di Liechtenstein karena kebijakan pajak yang menguntungkan dan lingkungan bisnis yang stabil. Salah satu ikon utama Liechtenstein adalah Kastil Vaduz, yang terletak di ibu kota negara, Vaduz. Kastil ini adalah kediaman resmi keluarga kerajaan Liechtenstein dan menjadi simbol sejarah dan budaya negara. Meskipun tidak terbuka untuk umum, kastil ini sering menjadi latar belakang berbagai acara dan perayaan nasional. Selain Kastil Vaduz, Liechtenstein juga memiliki banyak tempat menarik lainnya. Museum Seni Liechtenstein menampilkan koleksi seni modern dan kontemporer yang mengesankan. Ada juga Museum Nasional Liechtenstein yang menawarkan wawasan mendalam tentang sejarah dan budaya negara ini. Bagi para pecinta alam dan petualangan, Liechtenstein adalah surga. Negara ini memiliki banyak jalur hiking dan trekking yang menawarkan pemandangan spektakuler. Pada musim dingin, Liechtenstein menjadi destinasi populer untuk olahraga salju seperti ski dan snowboarding. Meskipun kecil, Liechtenstein memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang sangat baik. Negara ini juga dikenal dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah, menjadikannya salah satu tempat teraman di dunia untuk tinggal. Dengan kombinasi keindahan alam, stabilitas ekonomi, dan kekayaan budaya, Liechtenstein adalah contoh sempurna bagaimana sebuah negara kecil bisa menawarkan begitu banyak hal kepada dunia. San Marino. Di posisi kelima, kita punya San Marino. Dengan luas 61 km persegi, San Marino adalah salah satu negara tertua di dunia, didirikan pada tahun 301 Masehi oleh Santo Marinus, seorang tukang batu Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan agama. Terletak di pegunungan Apennini, Italia,
San Marino menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan sejarah yang kaya. San Marino dikenal dengan benteng-bentengnya yang megah, yang berdiri kokoh di atas 3 puncak Gunung Titano. Benteng Guaita, Cesta, dan Montale adalah simbol pertahanan dan kebebasan negara ini. Benteng Guaita, yang tertua dan terbesar, dibangun pada abad ke-11 dan menawarkan pemandangan spektakuler ke seluruh negeri dan sekitarnya. Kota tua San Marino, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, mempesona dengan jalan-jalan berbatu yang sempit, bangunan bersejarah, dan suasana abad pertengahan yang autentik. Di sini, pengunjung dapat menemukan berbagai museum, seperti Museum Negara San Marino yang menampilkan artefak sejarah dan seni, serta Museum Penyiksaan yang memberikan wawasan tentang metode penyiksaan di masa lalu. Selain itu, San Marino memiliki banyak gereja bersejarah, termasuk Basilika Santo Marinus yang dibangun pada abad ke-19 di atas reruntuhan gereja yang lebih tua. Gereja ini adalah tempat peristirahatan terakhir Santo Marinus dan menjadi pusat spiritual bagi penduduk setempat. Ekonomi San Marino didukung oleh sektor pariwisata, perbankan, dan manufaktur. Negara ini juga terkenal dengan produksi kerajinan tangan, seperti keramik, tekstil, dan perhiasan. Banyak wisatawan yang datang untuk berbelanja souvenir unik dan menikmati pemandangan indah dari berbagai sudut kota. San Marino juga memiliki tradisi kuliner yang kaya, dengan hidangan khas seperti piadina, roti pipih yang diisi dengan berbagai bahan, dan torta tremonti, kue lapis yang dinamai sesuai dengan 3 puncak Gunung Titano. Restoran dan kafe di seluruh negeri menawarkan pengalaman gastronomi yang lezat dan otentik. Dengan kombinasi pemandangan alam yang menakjubkan, warisan sejarah yang kaya, dan budaya yang hidup, San Marino adalah destinasi yang memikat hati setiap pengunjung. Meskipun kecil, negara ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan dan merupakan contoh sempurna bagaimana sejarah dan modernitas dapat hidup berdampingan. Tuvalu. Nomor 4 adalah Tuvalu, sebuah negara kecil dengan luas hanya 26 km persegi. Terletak di Samudra Pasifik, Tuvalu terdiri dari 9 pulau kecil yang tersebar di antara Australia dan Hawaii. Negara ini terkenal dengan keindahan lautnya yang memukau, menjadikannya surga bagi para penyelam dan pecinta alam laut. Keindahan alam Tuvalu terlihat dari terumbu karang yang berwarna-warni dan laguna yang jernih. Perairan di sekitar pulau-pulau ini kaya akan kehidupan laut, termasuk ikan tropis, penyu, dan berbagai spesies karang. Pantai-pantai berpasir putih dan pohon kelapa yang melambai menambah pesona eksotis Tuvalu. Namun, keindahan alam bukan satu-satunya daya tarik Tuvalu. Budaya lokal yang kaya dan tradisi yang masih terjaga dengan baik membuat negara ini unik. Penduduk Tuvalu dikenal dengan keramahan dan keterampilan mereka dalam membuat kerajinan tangan, seperti anyaman tikar dan perahu tradisional. Musik dan tarian tradisional juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan festival dan upacara yang sering diadakan untuk merayakan berbagai acara. Sayangnya, Tuvalu menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Sebagai salah satu negara dengan elevasi terendah di dunia, banyak wilayah Tuvalu yang hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global mengancam keberadaan pulau-pulau ini, dengan erosi pantai dan intrusi air asin yang semakin parah. Pemerintah Tuvalu dan masyarakat setempat bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi. Mereka berpartisipasi aktif dalam forum internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak perubahan iklim dan mencari dukungan global untuk melindungi negara mereka. Selain itu, proyek-proyek lokal seperti penanaman mangrove dan pembangunan infrastruktur tahan banjir juga dilakukan untuk mengurangi dampak kenaikan permukaan laut. Meskipun menghadapi tantangan besar, semangat dan ketahanan masyarakat Tuvalu tetap kuat. Mereka terus berjuang untuk melestarikan budaya dan lingkungan mereka, sambil mencari solusi untuk masa depan yang lebih baik. Tuvalu adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara kecil bisa menghadapi tantangan global dengan keberanian dan tekad yang luar biasa. Nauru. Di posisi ketiga, kita punya Nauru, sebuah negara kecil dengan luas hanya 21 km persegi. Terletak di Samudra Pasifik, Nauru adalah negara kepulauan yang terdiri dari satu pulau utama. Meskipun kecil,
Nauru memiliki sejarah yang menarik dan kompleks. Pada awal abad ke-20, Nauru ditemukan memiliki cadangan fosfat yang sangat besar, yang terbentuk dari guano atau kotoran burung laut yang mengendap selama ribuan tahun. Fosfat ini sangat berharga sebagai pupuk, dan penambangannya membuat Nauru menjadi salah satu negara terkaya di dunia pada masanya. Pendapatan dari fosfat membuat penduduk Nauru menikmati standar hidup yang tinggi, dengan fasilitas modern dan layanan publik yang baik. Namun, penambangan fosfat yang intensif juga membawa dampak negatif. Sebagian besar pulau menjadi rusak dan tidak dapat dihuni karena penambangan yang berlebihan. Pada tahun 2006, penambangan fosfat secara besar-besaran dihentikan karena cadangan yang menipis, dan ekonomi Nauru mengalami penurunan drastis. Negara ini kemudian mencoba berbagai cara untuk mengatasi krisis ekonomi, termasuk menjadi pusat perbankan lepas pantai dan menerima bantuan internasional. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi, keindahan alam Nauru tetap memukau. Pantai-pantainya yang berpasir putih dan air laut yang jernih menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Anibare Bay, salah satu pantai terkenal di Nauru, adalah tempat yang populer untuk berenang dan bersantai. Selain itu, Nauru juga memiliki laguna buada yang indah, dikelilingi oleh vegetasi tropis yang subur. Budaya Nauru yang kaya dan beragam juga menjadi daya tarik tersendiri. Penduduk Nauru memiliki tradisi dan adat istiadat yang unik, termasuk tarian dan musik tradisional yang sering ditampilkan dalam berbagai festival dan acara komunitas. Bahasa Nauru, yang tidak memiliki kemiripan jelas dengan bahasa lain di Pasifik, mencerminkan isolasi geografis dan sejarah panjang negara ini. Selain itu, Nauru juga memiliki sejarah yang kompleks terkait dengan penjajahan dan perang. Pulau ini pernah dikuasai oleh Jerman, Australia, dan Jepang sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1968. Selama Perang Dunia II, Nauru mengalami pendudukan Jepang dan penduduknya dipaksa bekerja sebagai buruh paksa di berbagai lokasi di Pasifik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat dan ketahanan masyarakat Nauru tetap kuat. Mereka terus berusaha untuk membangun kembali negara mereka dan mencari solusi untuk masa depan yang lebih baik. Nauru adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara kecil bisa menghadapi tantangan global dengan keberanian dan tekad yang luar biasa. Monaco, nomor 2 adalah Monaco, sebuah negara kecil dengan luas hanya 2,02 km persegi. Terletak di sepanjang Riviera Prancis, Monaco adalah negara berdaulat kedua terkecil di dunia setelah kota Vatikan. Meskipun kecil, Monaco terkenal dengan kemewahannya dan gaya hidup glamor yang menarik perhatian banyak orang dari seluruh dunia. Monaco adalah rumah bagi kasino Monte Carlo yang legendaris, yang dibuka pada tahun 1863. Kasino ini tidak hanya menjadi pusat perjudian kelas atas, tetapi juga simbol kemewahan dan elegansi. Banyak selebriti dan tokoh terkenal yang sering mengunjungi kasino ini, menjadikannya salah satu tempat paling eksklusif di dunia. Selain kasino, Monaco juga memiliki opera house yang megah, yang dirancang oleh arsitek terkenal Charles Garnier. Salah satu acara paling terkenal di Monaco adalah Grand Prix Formula 1, yang diadakan setiap tahun di jalan-jalan kota. Balapan ini dianggap sebagai salah satu yang paling bergengsi dan menantang dalam kalender Formula 1, dengan lintasan yang sempit dan berliku-liku di sepanjang pelabuhan dan pusat kota. Grand Prix Monaco menarik ribuan penggemar balap dari seluruh dunia dan menjadi sorotan utama dalam kalender olahraga internasional. Monaco juga dikenal dengan pemandangan lautnya yang indah dan pelabuhan yang dipenuhi dengan kapal-kapal mewah. Pelabuhan Hercules adalah tempat berlabuh bagi banyak yah dan kapal pesiar mewah, menjadikannya pemandangan yang menakjubkan bagi para pengunjung. Selain itu, Monaco memiliki beberapa pantai yang indah, seperti Larvoto Beach, yang menawarkan tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati matahari Mediterania. Kehidupan malam di Monaco juga sangat glamor, dengan banyak klub malam, bar, dan restoran mewah yang menawarkan pengalaman kuliner kelas dunia. Restoran-restoran di Monaco seringkali dipimpin oleh koki-koki terkenal dan menawarkan hidangan gourmet yang memanjakan lidah. Kehidupan malam yang berkilauan ini menjadikan Monaco sebagai destinasi impian bagi banyak orang yang mencari kemewahan dan hiburan. Selain kemewahan dan glamor, Monaco juga memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Istana Kerajaan Monaco, yang merupakan kediaman resmi keluarga Grimaldi,
menawarkan tur yang memungkinkan pengunjung melihat kemegahan dan keindahan istana ini. Monaco juga memiliki beberapa museum menarik, seperti Museum Oseanografi yang didirikan oleh Pangeran Albert pertama dan menampilkan koleksi kehidupan laut yang mengesankan. Meskipun terkenal dengan kemewahannya, Monaco juga sangat peduli dengan lingkungan. Negara ini telah mengambil berbagai langkah untuk menjadi lebih berkelanjutan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan pelestarian lingkungan laut. Monaco adalah contoh bagaimana sebuah negara kecil bisa menawarkan begitu banyak hal kepada dunia, dari kemewahan dan hiburan hingga sejarah dan keberlanjutan. Kota Vatikan. Dan di posisi pertama, kita punya Kota Vatikan. Dengan luas hanya 0,44 km persegi, Vatikan adalah negara terkecil di dunia. Terletak di tengah kota Roma, Italia, Vatikan adalah pusat gereja Katolik dan rumah bagi paus. Meskipun kecil, pengaruhnya sangat besar dalam dunia keagamaan. Kota Vatikan adalah tempat tinggal resmi paus, pemimpin spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Salah satu bangunan paling ikonik di Vatikan adalah Basilika Santo Petrus, yang merupakan salah satu gereja terbesar dan terindah di dunia. Basilika ini dibangun di atas makam Santo Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus, dan menjadi pusat ziarah bagi umat Katolik. Di dalam Basilika Santo Petrus, pengunjung dapat melihat karya seni yang luar biasa, termasuk Pieta karya Michelangelo dan altar utama yang megah. Kubah Basilika, yang dirancang oleh Michelangelo, menawarkan pemandangan spektakuler ke seluruh kota Roma dan sekitarnya. Setiap tahun, jutaan wisatawan dan peziarah datang ke Vatikan untuk mengagumi keindahan dan keagungan tempat ini. Selain Basilika Santo Petrus, Vatikan juga memiliki Kapel Sistina, yang terkenal dengan langit-langitnya yang dilukis oleh Michelangelo. Lukisan ini menggambarkan berbagai adegan dari Alkitab, termasuk penciptaan Adam, dan dianggap sebagai salah satu karya seni terbesar sepanjang masa. Kapel Sistina juga merupakan tempat di mana konklav diadakan untuk memilih paus baru. Vatikan juga memiliki Museum Vatikan, yang menampilkan koleksi seni dan artefak yang luar biasa dari berbagai periode sejarah. Museum ini mencakup galeri seni, patung, dan artefak arkeologi yang mengesankan, termasuk kamar Rafael yang dihiasi dengan lukisan dinding karya Rafael. Pengunjung dapat menghabiskan berjam-jam menjelajahi museum ini dan menikmati kekayaan budaya dan sejarah yang ditawarkan. Selain sebagai pusat keagamaan, Vatikan juga memiliki peran penting dalam diplomasi internasional. Negara ini memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara di seluruh dunia dan sering terlibat dalam upaya perdamaian dan dialog antaragama. Vatikan juga menjadi tuan rumah berbagai acara dan konferensi internasional yang membahas isu-isu global seperti perdamaian, keadilan sosial, dan lingkungan. Swiss Guard, pasukan militer kecil yang bertugas melindungi Paus dan Vatikan, adalah salah satu simbol paling terkenal dari negara ini. Dikenal dengan seragam berwarna-warni yang dirancang oleh Michelangelo, Swiss Guard telah melayani Paus sejak abad ke-16 dan menjadi bagian penting dari sejarah dan tradisi Vatikan. Meskipun kecil, pengaruh Vatikan sangat besar dalam dunia keagamaan dan politik. Sebagai pusat gereja Katolik, Vatikan memainkan peran penting dalam membimbing umat Katolik di seluruh dunia dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian, kasih, dan keadilan. Kota Vatikan adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara kecil bisa memiliki dampak yang begitu besar dan mendalam. Itulah 7 negara terkecil di dunia. Meskipun kecil, setiap negara memiliki cerita dan keunikan tersendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.